Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Randes Dr. Raino MPD. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ketika Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Neni Diah Sawitri SPD selaku yang menyampaikan laporan seminar pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat untuk mengikuti yaitu acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2024. Tak lupa salawat salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nantinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2024 pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kegiatan inti pemaparan seminar laporan orientasi oleh peserta orientasi yang pada kali ini akan disampaikan oleh Ibu Neni Diah Sawitri SPD. Kemudian yang keempat tanggapan dan umpan balik dari Bapak Mentor dan juga selaku Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pajakupat Surakarta. Dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, adalah acara pada kesempatan siang hari ini yaitu seminar ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi mudah-mudahan acara seminar pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sri Wahyuni SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo semua Bapak Ibu itu bisa berdiri.
Jadi dipersilakan duduk kembali. Ya, acara selanjutnya yang keempat adalah kegiatan inti dari seminar, yaitu pemaparan laporan orientasi oleh peserta orientasi. Pada kali ini akan disampaikan oleh Ibu Neni Diah Sawitri SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Bajang 4, Bapak Dr. Andes Joko Prayitno, selaku mentor dari kegiatan orientasi P3K di pagi hari ini, dan juga terima kasih atas kehadiran peserta seminar Bapak, Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Bajang 4. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan hasil laporan orientasi yang sudah saya susun, di mana saya akan memaparkan pada acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2024 yang disusun oleh saya sendiri, Neni Diah Sawitri SPD, dengan MI P3K 1984062023212014. Adapun profil dari saya, nama Neni Diah Sawitri SPD, NIP 198406102020232121. Saya beralamat di Mutihan RT 01 RW 10 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Lapeyan, Kota Surakarta, golongan 9, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja SD Negeri Bajang 4, Kota Surakarta. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi yang pertama, yaitu maksud dari orientasi di pagi hari ini yaitu peserta mampu memahami tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, adapun tujuan orientasi yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Berikutnya, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misi pemerintah Kota Surakarta itu sendiri, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Terakhir, yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Untuk selanjutnya, nilai etika orientasi perangkat daerah, di mana visi
dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta itu sendiri yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta terdiri dari 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Adapun tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Dari program strategis Dinas Pendidikan terdiri dari program wajib belajar 12 tahun, pengembangan kurikulum Merdeka Belajar, pembinaan sekolah adiwiyata, peningkatan mutu pendidikan guru, dan yang kelima digitalisasi pendidikan. Hal tersebut tidak jauh dari visi yang sudah disusun oleh pihak sekolah, di mana kepala sekolah beserta dewan guru serta karyawan, komite, dan juga pihak lain. Maka tersusunlah suatu visi SD Negeri Pajang 4 Kota Surakarta, yaitu terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, berilmu pengetahuan teknologi, berinovatif, dan berprestasi. Adapun misi dari SD Negeri Pajang 4 itu sendiri adalah dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah, maka SD Negeri Pajang 4 menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. 2. Mengembangkan dan memfasilitasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyesuaikan perkembangan zaman melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. 3. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Dari visi dan misi, kemudian ada tujuan SD Negeri Pajang 4. Tujuan yang diharapkan oleh SD Negeri Pajang 4 dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan jangka pendek 1 tahun ke depan, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan ibadah dan membiasakan 5S. Kemudian mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas serta mempertahankan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu tujuan jangka menengah, di mana 4 tahun ke depan SD Negeri Pajang 4 sudah merancang suatu tujuan menengah. Yang pertama, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan minatnya. 2. Sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. 3. Memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai dengan bakat dan minat dan potensi peserta didik. Adapun dari rencana hasil kerja P3K yang saya ambil di sini, identifikasi isunya yaitu yang pertama, pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada guru.
Seharusnya pada kurikulum Merdeka pembelajaran berpusat pada murid dan berdasarkan kebutuhan murid. Kedua, pembelajaran diferensiasi diperlukan agar dapat membuat murid antusias untuk belajar. Tiga, tantangan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran matematika adalah cara menerapkannya di kelas karena hal ini masih baru untuk guru. Yang keempat, konteks lokal di SD Negeri Pajak 4 Surakarta, yaitu peran sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center learning. Dari identifikasi keempat isu tadi, saya mengambil isu yang akan saya angkat pada laporan orientasi ini, yaitu pentingnya pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan pada kebutuhan murid dalam membantu murid dalam mengatasi kesulitan belajar matematika dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Sehingga saya mendapatkan sebuah judul, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar murid pada pelajaran matematika melalui pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Pajak 4 Kota Surakarta. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama tadi ada identifikasi isu, merancang aktualisasi, membuat aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, dan yang terakhir melakukan evaluasi aktualisasi. Langkah yang pertama, identifikasi isu, di mana di situ ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap kegiatan berupa mengidentifikasi masalah pembelajaran matematika pada murid SD Negeri Pajak 4. Output atau hasilnya yaitu identifikasi isu seperti rendahnya motivasi belajar, pembelajaran yang berpusat pada guru, dan rendahnya hasil belajar murid. Kontribusi terhadap visi misi yaitu mendukung visi sekolah dalam mewujudkan peserta didik yang mandiri. Dalam hal ini, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Untuk berikutnya, langkah kedua yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahap kegiatannya merancang strategi pembelajaran yang kolaboratif, diskusi interaktif, lembar kerja yang kontekstual, dan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tahap kegiatan kedua menyusun rubrik penilaian yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Untuk output atau hasilnya yaitu rancangan pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan hasil asesmen awal seperti minat belajar, kebutuhan belajar, dan kesiapan belajar pada murid. Untuk kontribusi terhadap visi dan misinya yaitu mendukung misi sekolah dalam mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Untuk langkah berikutnya yaitu membuat aktualisasi, ada tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini dilakukan dengan menyusun modul ajar yang meliputi bahan ajar, media pembelajaran yang interaktif, lembar kerja peserta didik, rubrik penilaian, dan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Untuk output atau hasil dari aktualisasinya yaitu modul ajar yang meliputi bahan ajar, media pembelajaran interaktif, LKPD, rubrik penilaian yang mendukung pembelajaran diferensiasi serta evaluasi dalam konteks mata pelajaran matematika. Untuk kontribusi terhadap visi dan misinya yaitu yang mana membantu misi sekolah dalam menyediakan bahan ajar inovatif yang sesuai dengan kebutuhan murid,
sehingga meningkatnya motivasi dan prestasi pada peserta didik. Untuk langkah keempat, melaksanakan aktualisasi. Tahap kegiatannya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran matematika di kelas secara langsung. Untuk output atau hasilnya yaitu melaksanakan pembelajaran diferensiasi pada pelajaran matematika sehingga murid lebih aktif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi yang mana mengarahkan sekolah untuk mencapai visinya, yaitu mendukung pertumbuhan pemahaman murid terhadap materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, yang langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi aktualisasi. Di sini di tahap kegiatannya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dampak pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar mata pelajaran matematika. Untuk output atau hasilnya dapat dilihat dari data evaluasi peningkatan hasil belajar murid dalam pembelajaran matematika. Untuk yang terakhir, kontribusi terhadap visi dan misinya yaitu visi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tercapai melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan pada seminar pagi hari ini. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Neni Sari SPD yang telah memaparkan yaitu laporan seminar orientasi pada kesempatan kali ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu adalah tanggapan dan umpan balik dari Bapak Rektor sekaligus dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Anies Joko Prayitno MPD memberikan tempat kami persilakan. Nah, terima kasih pada Ibu Neni yang telah memberikan dan menyampaikan materinya sehingga pada pagi hari ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Memang apa yang disampaikan ada pembelajaran diferensiasi itu betul-betul harus kita laksanakan sebaik-baiknya karena dengan pembelajaran itu kita akan menemukan bahwa anak-anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sehingga kita memberikan pelayanan kepada anak-anak itu berbeda-beda. Untuk itu dengan beberapa penelitian kemudian kita identifikasi, kemudian berikutnya kita tentukan langkah-langkah untuk melakukan si A, si B, dan si D bagaimana dengan metode yang tepat bagi mereka. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Neni Savitri yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari dalam KBN dapat meningkatkan kinerja kita dan dapat meningkatkan pembelajaran pada anak-anak, jadi anak-anak betul-betul bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Itu saja yang harus saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampaikan kembali pada moderator. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Iban yang memberikan tanggapan dan umpan baliknya. Dan telah sampailah di ujung acara untuk pada hari ini. Di akhir acara, marilah kita tutup acara orientasi atau laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi ketiga Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.